Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, bab 3140, memanfaatkan seluruh keluarganya. Bab 8001 sampai bab 8005. Meskipun Xiao Changkun telah dikalahkan sepenuhnya, dia tidak berdaya, tapi untungnya dia masih memiliki Malan, jarum pengatur laut, di sisinya. Peran Malan adalah dengan tegas memakukan Xiao Changkun ke keadaan tertentu. Jika Xiao Changkun terlalu pandai dalam hal itu, dia akan menjatuhkannya kembali ke bentuk aslinya bisnis. Dan sikap Malan kali ini juga sangat jelas. Jangan bilang kamu, Xiao Changkun, telah kehilangan pekerjaan. Sekalipun kamu menjadi sayur, kamu tetap harus menemaniku ke pusat perbelanjaan di Dubai. Aku akan memasukkan abumu ke dalam kotak. Kamu masih harus menemaniku pergi berbelanja. Jadi di bawah pengaruh jarum pengikat laut Malan, Xiao Changkun menemani Malan sepanjang hari, berjalan-jalan, berbelanja, dan mengambil foto, dan suasana hati serta kondisi mentalnya akhirnya lega. Di Jinling, melihat tanggal pernikahan He Yuanjiang dan Han Meiking semakin dekat, Ye Chen pun mulai mempersiapkan pernikahannya. He Yuanjiang adalah teman sekolah ibunya dan yang lebih tua. Adapun Han Meiking, meskipun dia telah mengenalnya belum lama ini, dia juga seorang intelektual yang murah hati dan baik, dan putranya Paul mematuhi dan menghormatinya. Jadi Ye Chen juga berharap untuk mengabdi, sebagai peran saksi yang baik akan memenuhi kepercayaan keduanya. Selain menjadi saksi yang baik, sebagai adik dari dua pengantin baru, dia juga harus pandai memberikan hadiah. Jadi setelah Ye Chen mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk memberi mereka masing-masing versi yang lebih baik dari jantung penyelamat darah pil penyelamat. Mereka semua berusia di atas 50 tahun, jadi pil ini pasti sangat berarti bagi mereka. Melihat masih ada 2 hari sebelum pernikahan, kakek Ye Chen, paman kedua, dan Li Yalin semuanya mengakhiri perjalanan investasi mereka di Yanjing dan kembali ke Jinling dengan pesawat khusus keluargaan. Kakek menelepon Ye Chen sebelum dia naik pesawat. Dia ingin mengundang Ye Chen ke rumahnya untuk makan malam dan menyinkronkan target investasi terbaru. Ye Chen tentu saja setuju dan ingin memberitahu istrinya bahwa dia akan bertemu klien di malam hari. Namun, dia mengira Malan dan Xiao Changkun tidak ada di rumah, dan dia tidak ingin istrinya sendirian. Jadi dia menelepon Wang Dongsui dari grup Dihao dan memintanya mencari alasan untuk membuat janji makan malam dengan istri saya, Xiao Churan. Xiao Churan selalu menganggap Wang Dongsui sebagai orang yang mulia dan orang yang paling membantunya ketika dia memulai bisnisnya. Jadi ketika Wang Dongsui mengatakan dia ingin mentraktirnya makan malam, dia setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian buru-buru meminta maaf kepada Ye Chen setelah membicarakan masalah ini. Dia berkata bahwa dia dianiaya oleh Ye Chen karena menangani makan malam sendirian. Ye Chen sepenuhnya setuju dan memintanya untuk mengenang masa lalu bersama Wang Dongsui,
yang dianggap sebagai solusi sempurna. Ketika tiba waktunya berangkat ke Villa Champs-Élysées, He Yuanjiang menelepon Ye Chen dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, bibihan Anda dan saya telah memesan sebuah kotak di Istana Buckingham. Saya ingin mengundang Anda untuk datang dan duduk besok malam. Bibihan sudah memberitahumu sebelumnya, kan?" "Paman He, sudah kubilang," Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Besok malam jam berapa? Aku akan tiba tepat waktu." He Yuanjiang buru-buru bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang jam 7? "Tidak masalah," Ye Chen berkata. "Saya akan tiba tepat waktu pada jam 7. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia memikirkan pengakuan He Yuanjiang terhadap prospek industri energi baru ketika dia mengobrol dengannya sebelumnya. Jadi dia bertanya kepadanya, "Paman He, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu malam ini?" He Yuanjiang berkata, "Sepertinya tidak ada pengaturan khusus. Ada apa?" Ye Chen berkata, "Kakek dan kedua paman saya telah kembali ke Jinling. Jika Anda baik-baik saja malam ini, saya ingin mengundang Anda makan malam di rumah kakek saya. Mereka telah menandatangani banyak kontrak investasi kali ini dan telah memilih banyak. Saya ingin meminta Anda menganalisis target investasi." He Yuanjiang berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek dan pamanmu bersama-sama menjalankan kelompok besar dengan lebih dari $1 triliun AS. Saya hanyalah seorang profesor yang mengajar di universitas. Mereka adalah praktisi ekonomi yang sebenarnya. Saya hanya seorang pembicara kertas. Beraninya kamu melakukan apapun di depan mereka." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Paman He, tolong jangan meremehkan diri sendiri. Banyak pengusaha yang sudah lama berkecimpung di bidang yang sudah dikenalnya dan sukses. Mereka dengan mudah mengembangkan ilusi dan merasa bahwa mereka bisa sukses dalam segala hal. Berdasarkan ini mentalitas mereka secara membabi buta berekspansi ke industri-industri baru. Sebagian besar bisnis dan jalur baru berakhir tanpa kehilangan uang. Jika saya ingat dengan benar, perusahaan real estate yang bergerak di bidang air mineral, situs video yang bergerak di bidang mobil, situs web e-commerce yang bergerak di bidang sosial jaringan, dan situs jejaring sosial yang bergerak di bidang e-commerce. Proyek-proyek ini ditangani oleh mereka semua adalah kelompok besar dengan nilai pasar puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Tetapi hasil akhirnya tampaknya tidak terlalu bagus. Karena itu, Ye Chen menambahkan, terakhir kali Anda berbicara tentang energi baru dan menyalip di tikungan, itu benar-benar menarik perhatian. Saya pikir Anda pasti bisa memberi mereka pemahaman yang lebih dalam dalam hal strategi dan logika yang mendasarinya. Melihat bahwa Ye Chen sangat menghargainya, He Yuanjiang benar-benar tidak bisa mengelak lagi. Jadi dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Oke. Aku akan menunjukkan akalku dan menunjukkan rasa maluku. Lebih baik jika aku bisa bantuan. Jika aku tidak bisa membantu, akulah orangnya. Ini kasus negatif."
Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu beri aku posisi dan aku akan menjemputmu." He Yuanjiang berkata, "Saya di sekolah. Beritahu saya jika Anda hampir sampai dan saya akan menunggu Anda di pintu." Ye Chen selalu egois terhadap He Yuanjiang. Upaya paling awal adalah merekrutnya untuk menjadi penanggung jawab East Shipping, tetapi dia tidak mau dan memperkenalkan putrinya. Untuk mendapatkan putrinya kembali dari Suriah, Ye Chen juga mengambil risiko dan masuk ke markas Hamid sendirian. Untungnya kemampuan He Ziqiu memang bagus. Dengan kerja sama dirinya dan Su Ziyu, Yisu Shipping berkembang sangat pesat. Namun, Ye Chen masih merasa sayang sekali bakat seperti He Yuanjiang tetap bersekolah dan mengajar. Meskipun mengajar dan mendidik masyarakat juga merupakan pekerjaan yang sangat berarti, sebenarnya tidak diperlukan seorang profesor yang berkualifikasi tinggi untuk mengajarkan ilmu dasar ekonomi di perguruan tinggi. Jika ia bisa digali dan diminta membantu Anjia mengelola bisnis dalam negeri, itu bukan hanya kesempatan langka bagi Anjia, tapi juga peluang bagus untuk dirinya sendiri. Beberapa bos memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak dapat membangun platform yang sangat besar. Jika mereka memiliki seorang jenderal yang dapat memberikan pukulan telak dan memberikan dampak langsung, mereka mungkin tidak dapat memberikan peluang nyata untuk menunjukkan bakatnya. He Yuanjiang pasti punya ambisinya sendiri. Tapi ambisinya mungkin begitu besar sehingga dia tidak bisa menemukan panggung atau peluang sama sekali. Tapi keluargaan berbeda, sebutkan Ye Chen sendiri. Sekarang dia telah mengumpulkan kekayaan bersih ratusan miliar. Dan ditambah dengan industri keluarga Ye, itu akan segera sebanding dengan Anjia. Jika kedua pihak bergabung, mereka pasti akan mampu menangani proyek yang lebih besar. He Yuanjiang, ini mungkin peluang baru. Jadi, Ye Chen menelepon pamannya kembali dan memberitahunya bahwa dia akan membawa tamu ke rumahnya untuk makan malam. Kemudian dia pergi ke Universitas Keuangan dan Ekonomi dan menjemput He Yuanjiang yang akan menikah. Keduanya bertemu, dan Ye Chen menanyakan keraguannya. "Paman He, kamu akan segera menikah. Mengapa kamu masih bekerja? Bukankah kamu mengambil cuti pernikahan?" He Yuanjiang berkata, "Beban kerja mengajar sangat berat, dan sulit untuk mengambil cuti panjang. Terlebih lagi, saya harus berbulan madu setelah menikah. Jika terjadi sesuatu di sekolah untuk sementara waktu, saya pasti tidak akan bisa melakukannya. Kembalilah, jadi aku akan mencoba yang terbaik untuk menangani pekerjaan yang ada sebelum aku pergi." Selesai. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Pernikahannya lusa, apakah kamu dan Bibi Han siap?" "Ini hampir selesai," He Yuanjiang berkata. "Awalnya kami menjaga semuanya tetap sederhana, dan tidak akan ada resepsi pernikahan. Kami akan mengadakan upacara langsung di Istana Buckingham." Karena itu, He Yuanjiang menambahkan, "Ngomong-ngomong, Ye Chen, ada sesuatu yang ingin saya minta pendapat Anda." Ye Chen berkata dengan sopan, "Paman He, tolong beritahu saya."
He Yuanjiang berkata, Ziqiu dan aku tahu identitas aslimu. Tapi Bibi Han dan putranya Paul tidak tahu. Paul lebih pintar. Meskipun dia tidak bisa menebak latar belakangmu yang sebenarnya, di dalam hatinya, kamu selalu menjadi manusia memiliki kebijaksanaan besar dan kekuatan supernatural. Dan saya sangat menghormati Anda. Dan saya sangat mengagumi Anda setiap kali saya menyebut Anda. Setelah mengatakan itu, He Yuanjiang berhenti sejenak dan kemudian berkata, sekarang Bibi Han dan saya akan memulai sebuah keluarga baru. Sebagai suaminya, saya pribadi berharap untuk jujur padanya dalam segala aspek. Tetapi mengenai identitas Anda, saya punya untuk meminta pendapat Anda. Jika menurut Anda saya dapat menjelaskan identitas Anda kepada Bibi Han dan Paul, maka saya akan mencari kesempatan untuk menjelaskannya kepada mereka. Tetapi jika menurut Anda ini tidak pantas, Ziqiu dan saya akan 100% setuju hargai keinginanmu dan rahasiakan identitasmu. Ye Chen tidak menyangka bahwa inilah yang ingin diminta He Yuanjiang. Mendengar dia mengatakan ini membuatku merasa lebih percaya diri dengan kepribadiannya. Banyak orang memiliki rahasia tersembunyi. Dan bahkan orang yang tidur dengan mereka akan menyembunyikan sesuatu dan menipu. Namun, dapat dilihat bahwa He Yuanjiang tidak ingin dengan sengaja menyembunyikan apapun dari Han Meiking, dan dia sangat menghormatinya. Dan He Yuanjiang datang untuk meminta pendapatnya dan bersedia menggunakan pendapatnya sendiri sebagai kriteria, yang juga merupakan tanda penghormatan terhadap dirinya sendiri. Meskipun identitas saya sensitif, saat ini banyak orang yang mengetahui identitas saya, tetapi mereka yang mengetahuinya dapat diandalkan atau dapat dikontrol. Adapun Han Meiking dan Paul, melalui periode kontak ini, Ye Chen sangat yakin dengan karakter ibu dan anak mereka. Sebelumnya, dia merasa tidak perlu memberitahu mereka identitas aslinya. Tetapi sekarang dia merasa ada tidak perlu menyembunyikan dirinya di depan mereka. Jadi, dia berkata secara terbuka, Bibi Han dan Paul bisa dipercaya. Bagaimana kalau Paman He mencari kesempatan untuk memberitahu mereka saat kita makan malam besok malam? He Yuanjiang sangat gembira, tapi masih bertanya pada Ye Chen dengan hati-hati, apakah kamu ingin memikirkannya dengan hati-hati? Ye Chen melambaikan tangannya, tidak perlu. Ada banyak orang di Jinling yang mengetahui identitasku. Bahkan orang seperti Hongwu mengetahui identitas asliku. Bukan ide yang buruk untuk memberitahu Bibi Han dan Paul. Faktanya, Ye Chen punya rencananya sendiri. Jika He Yuanjiang diburu untuk bekerja sama dengan keluargaan di masa depan, He Yuanjiang tidak boleh menyembunyikan apapun dari istrinya. Jika tidak, dia akan menjadi seperti dirinya sendiri. Selalu harus sering berganti-ganti di antara dua identitas yang saya alami secara pribadi. Perasaan ini untuk waktu yang lama sebenarnya tidak baik. Terlebih lagi, ide Ye Chen bukanlah ide He Yuanjiang saja, tapi masa depan keluarga beranggotakan 4 orang. Dia berharap dapat menarik Han Meiking dan Paul ke kubunya dan Anjia. Bagaimanapun,
Han Meiking sendiri juga seorang pengusaha. Bersama mendiang suaminya, dia menciptakan raksasa di industri hukum, baik itu bidang hukum profesional, atau kewirausahaan dan manajemen. Kemampuan di dua tingkat utama sama-sama 1 dalam 1.000.000. Dan Paul telah mewarisi peran bisnis keluarga di usia yang begitu muda dan telah menjadikan perusahaannya makmur. Dan hal ini sungguh mengesankan. Bakat seperti itu juga sangat berharga bagi Anjia. Karena saya harus mengakui identitas saya kepada mereka. Mulai sekarang, keluarga beranggotakan 4 orang ini dapat bekerja sama dengan saya dan Anjia tanpa ada celah atau penyembunyian. Bersambung.